Aku yakin banget di antara kalian di sini pasti ada ya yang lagi ngejalanin hubungan sama seseorang. Komitmen untuk berjanji satu sama lain, menjaga hati satu sama lain, agar nggak berpaling kepada yang lain. Ya, paham kan? Jadi berusaha untuk memaksimalkan diri untuk mencintai pasangannya. Dan komitmen ini tuh banyak banget dilakukan bukan cuma setelah nikah, tapi sebelum pun juga ada. Ya, komitmen sebelum nikah bisa disebut pacaran, bisa disebut ya cuma sekadar menjaga diri. Pokoknya segala hal tentang komitmen sebelum pernikahan, menurut kamu nih ya, itu tuh hal yang worth it gak sih buat dipertahankan? Kalau kamu lagi ngerasain hal tersebut, lagi ada di fase untuk punya komitmen dengan seseorang, atau punya keinginan gitu untuk menyampaikan komitmen kepada seseorang, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Mungkin sedikit disclaimer ya, kalau di obrolan kita kali ini tuh aku akan membawakan pengalaman aku yang beberapa hari lalu ini sempat bikin aku galau, bikin aku patah, bikin aku kecewa. Tapi yang alhamdulillahnya hari ini udah netral, perasaan itu udah benar-benar netral. Dan aku pengen ceritakan soal ini karena aku rasa semua orang wajib untuk tahu tentang hal ini biar mereka nggak ngerasain kekecewaan yang sama seperti aku rasakan, atau patah hati yang sama, atau ngerasa sia-sia yang sama kayak yang aku rasain sekarang. Yaitu soal komitmen. Kalau boleh jujur, sebenarnya sekitar 1,5 tahun yang lalu sampai beberapa minggu yang lalu tuh aku sedang menjalani komitmen dengan seorang laki-laki yang menurut aku beliau itu orang yang baik, orang yang bisa dipercaya, dan orang yang gak neko-neko. Kalau misalkan dibilang, loh kok Intan pacaran sih? Sebenarnya gini, dari awal aku pas lagi zaman-zaman SMA hijrah itu, sampai ke masa-masa kuliah, aku tuh orang yang paling anti banget bilang pacaran. Jadi kalau misalkan pun lagi deket sama laki-laki, kita nggak pernah bikin statement pacaran. Kita nggak pernah bikin statement untuk punya komitmen, kita nggak pernah bikin statement yang gimana-gimana, enggak. Jadi bener-bener kayak let it flow aja. Kalau misalkan pengen komunikasi, ya udah tinggal chat. Kalau misalkan pengen ke rumah, ya udah monggo datang aja, gitu loh. Nggak pernah yang sampai ada komitmen lewat kata-kata pembuka. Sampai suatu hari, kalau nggak salah tuh sekitar bulan Januari tahun lalu, seseorang ini datang dalam kehidupan aku dengan memberikan statement untuk ngajak nikah. Loh, siapa yang nggak kaget coba? Ada di posisi ketika lu lagi sendiri nih, tiba-tiba ada yang ngajak nikah. Kayak, ya gimana sih? Perasaan campur aduk kan, pasti kan? Dan kemudian tuh di saat yang berbarengan juga, aku memiliki perasaan yang kayak, kalau misalkan aku tolak, ini keadaan bakal darurat. Jadi setelah ditimbang-timbang, mana baik buruknya, jawab iya atau enggak, saat itu aku memutuskan untuk jawab, oke. Yaudah kita bikin komitmen ini, insya Allah kita jalanin. Makanya dari saat itu, udah tuh jalan komitmen itu dari hari ke hari. Kita berusaha untuk mengenal satu sama lain, kita berusaha untuk tahu kepribadian satu sama lain, memperkenalkan satu sama lain juga gitu kepada keluarga masing-masing. Yang alhamdulillah masing-masing dari keluarga kita tuh kayak baiknya luar biasa. Yang saling nerima, yang saling bisa support, pokoknya bener-bener luar biasa responnya. Tapi aku menyadari betul bahwa
Aku nih punya banyak kekurangan loh. Aku punya banyak hal yang gak bisa aku ceritakan secara gamblang ke sembarang orang. Karena ya gimana sih? Adalah kepribadian-kepribadian aku yang mungkin orang lain tuh gak suka, ada yang cocok, ada yang enggak. Terus misalkan kekurangan fisik aku ada yang bisa nerima atau enggak, itu kan beda-beda gitu ya setiap orang. Dan aku tuh gak bisa gitu kalau misalkan mengumbar itu semuanya secara gamblang ke masyarakat luas. Makanya mungkin banyak yang kenal sama aku tapi gak begitu tahu gitu tentang kekurangan yang pengen aku sampaikan ini. Akhirnya sebelum menjalani sebuah hubungan itu, aku ceritakanlah tuh kekuranganku apa aja, kelemahanku apa aja, terus buruknya sikap aku tuh yang kayak gimana aja. Aku cerita benar-benar semuanya secara detail kepada orang yang bersangkutan. Dan aku pahami betul bahwa gak setiap orang, setiap laki-laki itu gak ada yang bisa nerima dengan tulus tentang kekurangan pasangannya. Ya kan? Karena gak semua orang tuh bisa semudah itu gitu untuk menerima kekurangan. Siapa sih yang gak pengen punya pasangan yang sempurna, yang cantik, yang menawan, yang luar biasa, Masya Allah lah pokoknya. Aku ceritakan itu, sempat dia berpikir ulang, dia ada keraguan, dia jujur soal itu, ada keraguan, dan sampai akhirnya dia memberikan statement lagi bahwa oke, gak masalah, kita lanjutkan. Komitmen kita tuh bener-bener kayak ya komitmen menjaga aja. Gak yang kayak pacaran tiap minggu jalan atau tiap minggu makan, gak ada kayak gitu. Bahkan belakangan ini pun chat cuma sesekali aja. Kayak tiap pagi doang, terus balasnya kapan aja sesempatnya. Bahkan telepon aja tuh terakhir kali tuh yang kemarin, pas aku lagi memutuskan hubungan itu. Dan gini ya, kalau misalkan perempuan ini, jujur ketakutan terbesarnya adalah ketika usia semakin bertambah, tapi belum menemukan kepastian apa-apa. Berbeda sama laki-laki yang ketika sudah ingin memberikan kepastian, tapi secara finansial pun belum siap. Paham kan? Nah makanya kenapa banyak banget perempuan yang bawel banget nanyain kapan sih kamu mau nikahin aku, kapan kamu mau lamar aku, kapan bla 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 bla. Itu wajar, karena ketakutan perempuan, insecure-nya perempuan ada di umur, dan laki-laki harus tahu soal itu. Jujur di tahun sekarang ini kan aku 25 nih, nanti Mei. Aku tuh kayak bawel banget gitu. Aku kayak berusaha untuk nanya terus. Kira-kira kapan? Kira-kira gimana ke depannya, mau lanjut atau enggak? Atau ya rencananya mau gimana? Tapi ya aku pahami betul bahwa secara finansial pun nggak segampang itu gitu. Nyari uang sebanyak itu tuh nggak segampang itu. Dan masih banyak banget impian yang pengen digapai. Aku sadar banget akan hal itu. Tapi ya namanya perempuan ya agak bebelah nanya-nanya mulu. Jangankan nanya soal nikah, soal sayang aja nanya mulu. Ya kan? Kayak misalkan kamu sayang gak sih sama aku, padahal udah yang kayak effortnya gak main-main. Perempuan tuh butuh validasi. Sampai akhirnya kan udah di luar perjanjian awal gitu ya. Udah masuk ke tahun selanjutnya tapi belum ada kepastian apa-apa. Aku tuh sempat bertanya gitu sama diri aku sendiri. Kira-kira komitmen yang aku jalanin ini worth it gak ya? Kira-kira kehadiran aku di dalam cerita hidupnya dia tuh berkesan gak ya? Atau seakan-akan aku yang masuk ke dalam kehidupannya dia tuh justru menambah beban pikiran, justru menambah hal-hal yang dia gak suka itu dalam hidupnya. Sampai akhirnya aku mencoba untuk berdoa untuk meminta kepastian sama Allah. Ya Allah, kalau sekiranya hubungan komitmen ini pantas untuk aku jalani, dan kalaupun misalkan sekiranya dia orang yang terbaik untuk aku,
maka dekatkanlah kami dengan cara yang baik. Dan kalaupun misalkan orang yang ini bukan menjadi orang yang terbaik untuk aku, ataupun aku bukan jadi orang yang terbaik untuk dia, maka pisahkan kami dengan cara yang sebaik-baiknya dan tolong tunjukkan kepada hamba dalam sesegera mungkin ya Allah. Itu doa yang kayak simple, tapi menurut aku tuh aku butuh banget sama itu, jawaban itu. Sampai beberapa waktu yang lalu, ada satu media sosial yang aku jarang buka, tiba-tiba tuh gak tahu kenapa pengen buka. Begitu dibuka, agak sedikit kayak batin, wow. Kayak sempat mikir, ini tuh jawaban Allah atau gimana sih? Ini tuh ya petunjuk atau gimana sih? Yang dimana di media sosial itu tuh ditulis tentang istilahnya ya, singkatnya tuh kayak dia udah mulai lost interest gitu sama aku. Karena ya gitulah, entah kenapa feeling aku tuh kuatnya di situ. Dia udah kayak ngerasa ada nggak tertarik yang dalam-dalam banget atau gimana, atau mungkin di luar sana pun udah ada orang yang jauh lebih menarik gitu untuk dia. Entah kenapa feelingku tuh berkata tentang hal itu. Yang aku sendiri pun sebenarnya nggak melarang gitu untuk siapapun mempunyai perasaan kepada siapapun. Karena toh aku nikah sama dia juga belum, lamaran juga belum, ya itu jadi haknya dia dong soal perasaannya dia. Tapi kan di sini maksud aku adalah kita nih punya komitmen yang harus kita jaga. Kalau misalkan pun emang kamu udah jatuh cinta sama yang lain, ya monggo, tapi tolong lepaskan komitmen kita, gitu. Karena kan orang-orang di luar sana nih, taunya aku kan sama orang ini, gitu kan. Nah, sampai singkat cerita, setelah baca tuh ada tweet itu, aku telepon lah tuh dia. Dan kita ngobrol di situ sambil aku yang agak sedikit sesenggukan nanya kejelasan, mau dibawa kemana ujungnya. Pas lagi telepon hari itu, semuanya baik-baik aja, sampai akhirnya tuh kita udahin teleponnya, dan oke, semuanya fine. Tapi dari malam itu, aku kayak terus berpikir ulang, kira-kira pantas gak sih aku melanjutkan komitmen dengan seseorang yang dia sendiri pun udah lost interest gitu sama aku, udah kehilangan ketertarikan sama diri aku. Aku gak pernah mau menjalani hubungan dengan seseorang yang sudah gak ada keinginan gitu sama aku. Buat apa dipertahankan kalau misalkan cuma keinginan aku aja? Namanya hubungan itu kan harus dua belah pihak ya, gak cuma satu. Sampai akhirnya nih, keesokan harinya, aku memutuskan bahwa oke, bismillah, semoga ini pilihan yang terbaik. Akhirnya aku mengakhiri komitmen itu dengan cara aku nulis surat yang mungkin kalau di buku notes itu ada bolak-balik 6 lembar. Ya lumayan banyak, tapi buku notes kecil sih. Yang di situ aku minta maaf atas segala kekurangan yang aku punya, atas segala sifat yang bikin resah, gelisah, dan gak nyaman. Pokoknya di situ semuanya aku tulis tentang perasaan aku dan unek-unek aku. Dan akhirnya kita pun sepakat untuk menyudahi semuanya. Ya, jadi sampai detik ini aku udah gak terikat komitmen dengan siapapun. Kita udahan, dan mungkin bagi aku ini adalah komitmen sebelum nikah pertama dan terakhir seumur hidup. Yang setelah ini aku gak mau ngambil lagi, karena udah banyak belajar gitu dari Siti. Udah tahu nih, hal ini tuh sakit, hal ini bikin kecewa, hal ini tuh gak tahu ujungnya gimana. Udah kayak gak mau gitu ngambil resiko lagi. Sampai akhirnya setelah aku memutuskan itu, aku menyelesaikan semuanya. Entah kenapa tuh kayak aku galau sendiri. Aku tuh selalu berpikir, aku tuh jahat gak ya nyudahin ini semua satu pihak? Aku tuh kejam gak ya?
Sampai aku tuh minta lagi sama Allah kayak, ya Allah tolong yakinin aku kira-kira apa yang aku lakuin ini bener atau enggak sih. Dan believe it or not, Allah tuh langsung jawab. Entah ada lewat temen yang nanya untuk confirm, atau misalkan aku lewat aku lihat media sosial yang lain-lain sebagainya, kayak tiba-tiba tuh bukti tuh datang aja gitu kepada kita dalam waktu yang singkat. Entah aku nggak tahu kenapa, ini mungkin dalam bulan Ramadan ini banyak keajaiban yang didapat gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan aku yang entah kenapa langsung jepret dijawab gitu aja. Dan dari situ aku semakin yakin bahwa oh ternyata pilihanku nggak salah ya. Aku gak mau mengekang perasaan seseorang hanya untuk aku kalau dia sendiri gak mau bertahan. Dan aku tuh jujur orangnya kayak let it flow aja. Kalau kamu mencintai aku akan berusaha mencintai kamu. Tapi kalau misalkan cinta kamu udah pudar, ya cintaku pun pudar. Aku belum pernah jatuh cinta sejatuh-jatuh cintanya. Aku cuma mau jatuh cinta dalam kondisi terjatuh-jatuh cintanya hanya setelah nikah. Yang dimana pernikahan itu pun juga bisa mendekatkan aku sama Allah. Jadi, ya dari komitmen yang aku rasakan sendiri itu aku banyak belajar bahwa segala hal yang ada di luar pernikahan, sebelum pernikahan, apalagi tentang komitmen, ada baiknya gak usah ya. Kalau terlalu lama, saling lepasin aja gak apa-apa. Biarkan dia pergi kemanapun dia suka. Kalau misalkan kalian jodoh, pasti dia datang lagi kok. Tapi jujur, aku gak pernah berharap bagaimana-gimana sih. Aku gak pernah berharap kita balikan, aku gak pernah berharap kita sama-sama lagi. Enggak. Karena aku ngerasa kayak di antara kita ada beberapa hal yang kurang cocok. Terus juga dari kepribadian juga mungkin ada yang prinsipnya begini, ada yang prinsipnya begitu, agak beda juga. Ada yang keinginannya begini, ada yang keinginannya begitu, beda juga. Jadi aku gak pernah bisa memaksakan kehendak apapun sebelum aku menjalani sebuah pernikahan. Jadi buat kedepannya pelajaran banget sih buat aku, dan aku harap juga ini jadi pelajaran buat kalian bahwa ketika kalian sudah yakin dengan seseorang, gak usah ngikat-ngikat pakai janji komitmen. Gak usah. Kalau dirasa kamu memang sudah siap, kamu memang sudah yakin dengan seseorang itu, ya udah coba bismillah sholat istikharah. Minta keyakinan sama Allah, ya Allah ini bener gak sih? Orang ini tuh terbaik buat aku. Begitu jawabannya itu udah turun, udah kamu tahu, dan kamu ngerasa yakin bahwa dia adalah orang yang tepat, sampaikan. Dan laksanakanlah tuh niat baik kalian untuk menuju ke jenjang yang serius. Jadi gak usah lama-lama saling memegang komitmen ya. Biar kamunya sendiri gak sakit, biar kamunya sendiri gak kecewa, biar kamunya sendiri gak capek-capek ngejaga perasaan orang lain. Oke? Jadi mungkin gitu dulu ya yang pengen aku sampaikan tentang komitmen sebelum pernikahan. Aku harap kedepannya kalian yang sedang punya komitmen saat ini semoga lekas dipertemukan dengan akhir tujuan baik dari komitmen kalian. Ataupun kalian yang sekarang lagi punya niatan untuk buat komitmen dengan seseorang, aku saranin mendingan gak usah. Nanti aja kalau misalkan udah siap, baru kalian sampaikan niat baik kalian. Perkara keduluan atau enggak sama yang lain ya, itu udah resiko. Siapa cepat dia dapat, ya kan? Jadi, mungkin begitu deh yang pengen aku sampaikan. Aku minta maaf banget nih kalau misalkan durasinya jadi agak panjang karena jadi curhat. Tapi aku pengen banget kalian bisa memetik pelajaran dari apa yang aku sampaikan. Supaya aku rasakan ini gak kalian rasakan juga gitu, kecewanya, sakit hatinya, galaunya. Paham ya? Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian
yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa juga ya, buat mampir ke podcast-podcast yang lainnya, karena ya, kita akan selalu membahas hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.